Baik, selamat pagi semuanya. Oke, jadi Melani harap kalian dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini ya. Oke, jadi untuk mata pelajaran porter hari ini, itu saya yang akan mengajar. Untuk menggantikan Bu Giri karena ibunya ada ujian di kampus, jadi saya akan menggantikan ibunya untuk mereview materi mengenai pelayanan penitipan barang bawaan tamu lagi. Oke, jadi sesuai dengan jadwal, walaupun kita baru kemarin membahas materi ini, jadi saya harap kalian masih ingat dengan penitipan barang bawaan tamu, khususnya SOP dan bagaimana percakapannya. Jadi pagi hari ini misalnya akan review itu. Dan for your information, untuk porter, nanti akan dilanjutkan langsung dengan reservasi. Yaitu saya sendiri yang akan mengajar. Jadi saya akan mengajar kalian yang pertama porter untuk 35 menit ke depan, dan juga untuk mata pelajaran reservasi setelah mata pelajaran porter berakhir. Oke, jadi saya harap kalian mengaktifkan videonya. Because I really need you guys, please turn on your camera. Ada masih beberapa siswa yang menonaktifkan kameranya. Jadi kalian bisa turn on the camera because I would like to see your face. Meskipun baru ada 25 participants yang join, but I would like to see your face. Your bare face actually before I start this teaching learning process. Okay. Again, some people still off their camera, so I need you turn on your camera because I want to see your face right now. Meskipun belum mandi nggak apa-apa. Oke, alright, untuk yang sudah menonaktifkan kameranya, mohon untuk mengaktifkan kameranya lagi. Dan untuk yang sudah mengaktifkan kamera, I just want to say thank you so much karena kalian sudah berani menunjukkan wajah kalian ke saya pagi hari ini. Kalian sudah senyum-senyum pagi-pagi. I just want to test the voice. So, Lisa Cynthia. Lisa Cynthia, please turn on your camera. Selamat pagi, Miss. Suara saya sudah jelas terdengar di sana? Oh, sudah. Thank you. Okay, without further ado, I would like to start the material this morning. Jadi pagi hari ini kita akan mereview materi yang kemarin mengenai pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Jadi sekali lagi bisa diinformasikan bahwa saya akan menggantikan Ms. Giri untuk menjelaskan atau mereview materi pagi hari ini. Dan nanti juga saya akan mengajar kalian nyambung untuk reservasi. Jadi nanti untuk Pak Angga akan pindah ke jam ketiga. Oke, untuk yang baru join ya. So, I think you already familiar with this pelayanan penitipan barang. Ya, jadi kenapa ini bisa dijelaskan kembali? Ini untuk mereview nantinya. Karena kita akan melaksanakan pra-UKK khususnya. Ya, jadi pra-UKK di porter ini memerlukan skill. Yaitu skillnya apa, Miss? Skillnya it's a speaking skill. Jadi speaking skill ini adalah skill di mana kalian harus bisa berbicara menggunakan target language atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris merupakan target language kita, bahasa target kita. Yang di mana kalian harus bisa menjelaskan itu kepada tamu. Itu khususnya, apalagi berada di bagian front office, or we call it front office department. So you need to fluently, while you were handle the guest, you need to keep your smile. Jadi kalian harus familiar with the guest, okay?
So, mungkin ini sudah banyak atau sering sekali dijelaskan oleh Bu Riri mengenai pelayanan penitipan barang bawaan tamu. Jadi, barang titipan diklasifikasikan menjadi barang berharga dan barang yang kurang berharga dari segi nilai ekonomis. Apapun barang yang dititipkan harus ditangani sebaik mungkin dengan mengutamakan keamanannya. Oke, jadi kalian sebagai seorang bellmate atau kalian sebagai seorang bellboy, kalian harus selalu mengutamakan keamanan barang bawaan tamu. Nah, kenapa seperti itu, Miss? Iya, karena tamu itu merupakan raja di hotel kita. Jadi kalian harus mengamankan barang bawaan tamu tersebut agar tetap aman. Di dalamnya, entah apa itu isinya, kalian harus mengamankan itu. Karena namanya saja tamu sudah menitipkan barang, so you need to bertanggung jawab terhadap barang itu. Oke, jadi tujuan mengklasifikasikan barang di sini adalah mempermudah pengawasan dan penyimpanan. Seperti barang berharga, apa yang termasuk barang berharga atau valuable and invaluable goods, jadi akan ditaruh di dalam box agar lebih aman. Penitipan barang tamu yang tertinggal penanganan barang ini berbeda dengan barang yang sengaja dititipkan. Barang akan dimasukkan ke dalam catatan lost and found. Jadi kalian pernah tidak ada tamu yang mungkin tidak sengaja meninggalkan barang bawaannya di kamar. Ini sangat berbeda sekali jika tamu menitipkan barang bawaannya di bellboy atau di bellmate dengan tamu meninggalkan barangnya. Jadi jika ada tamu yang meninggalkan barang bawaannya dan tamu itu tidak bisa kita jangkau lagi keberadaannya, itu maka akan ditulis di lost and found. Jadi kalau misalnya di pelayanan penitipan barang ini nanti akan ada 2 formulir yang digunakan untuk menangani penitipan barang. Apa saja itu? Ayo nanti kita lihat di slide selanjutnya. Jadi cara menempatkan barang pada ruang penitipan itu yang pertama kalian harus memahami penempatan barang titipan, dan yang kedua harus kalian melaksanakan penataan tata letak barang. Bagaimana seharusnya penataan tata letaknya kalian harus ketahui itu di gudang atau di rak yang disediakan oleh pihak hotel, dan yang ketiga penitipan barang pada safety box. Jadi barang-barang safety box ini merupakan barang-barang yang harus dititipkan seperti perhiasan atau barang-barang berharga lainnya itu ditempatkan di safety box. Ini 2 formulir yang bisa dibilang tadi. Ada formulir yang digunakan untuk penitipan barang. Yang pertama ada baggage claim check dan yang kedua ada luggage room book. Jadi kalian harus mengetahui, jika kalian ingin menjadi petugas bellboy atau bellmate yang profesional, jika ada tamu yang datang, kalian harus mengetahui, apakah saya berdiri atau apakah saya bekerja di bellboy atau bellmate itu cukup dengan senyum saja, Miss? Atau mungkin saya cukup dengan mengetahui siapa nama atasan saya, siapa nama bawahan saya? Tidak cukup dengan itu. Kalian harus mengetahui yang pertama, standar operasional prosedurnya. Lalu kalian harus tahu alat dan juga pekerjaan apa yang harus kalian ambil di departemen itu atau di section itu. Sudah? Kalau misalnya kalian baru mulai di departemen itu, lalu kalian bisa amati lingkungan sekitar. Oh iya, jam segini saya harus ngapain, jam segini saya harus ngapain. Seperti itu. Begitu juga dengan halnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu formulir-formulir apa saja yang kalian gunakan di saat kalian bekerja menjadi petugas bellboy atau bellmate. Atau kalian mungkin harus mengetahui apa saja SOP yang diperlukan di bellboy atau bellmate. Untuk formulir, jika ada tamu yang ingin menitipkan barang, contoh, misalnya Helmiari menginap di Renal sudah Miss Ade menitipkan barang Miss Ade kepada Miss mau pilih salah satu nama sebagai petugas bellmate, Ari Anggreni merupakan salah satu bellmate yang bekerja di Ratnawarta Hotel. Jadi ketika Miss Ade menyerahkan barang Miss Ade kepada Ari Anggreni harus mengisi 2 formulir ini. Formulir apa saja itu? Yang pertama ada baggage claim check. Oke, so baggage claim check adalah kartu tanda penitipan barang sementara milik tamu. Kartu ini memuat 2 bagian depan yang berisikan informasi tentang data tamu
atau data barang yang dititip, sedangkan bagian belakangnya ini membuat sebuah informasi tentang persyaratan penitipan barang dan informasi pengambilan barang. Jadi Ari Anggreni harus tahu di bagian depan saya menulis apa, di bagian belakang saya tulis apa, dan begitu juga dengan data-data yang ada di formulir itu. Jangan sampai ada kata yang Ari Anggreni tidak ketahui saat dia sudah bekerja menjadi bellmate. Oke. Yang kedua itu ada Baggage Room Book. Setelah Ari Anggreni selesai mengisi Baggage Claim Check, Ari Anggreni harus mengisi Baggage Room Book. Jadi sebelum dia mengisi, dia harus mengetahui apa saja informasi-informasi penting yang terdapat di Baggage Room Book. Atau Baggage Room Book itu apa? Kalian harus tahu dasar dari kalian menulis form itu. What is the function of the form? You need to know that before, and you may write down an important information in the form. Sudah? Yang kedua ada Baggage Room Book. Baggage Room Book ini adalah buku pencatatan penitipan barang sementara milik kamu yang disimpan di gudang penitipan barang atau luggage store. Mungkin sebuah hotel itu memiliki salah satu luggage store yang digunakan memang khusus untuk menyimpan titipan barang bawaan kamu. Lalu di sana akan ada satu formulir yang bernama Luggage Room Book. Luggage Room Book itu adalah stay at the store atau stay at the room. Buku ini digunakan untuk mencatat seluruh barang bawaan kamu yang dititipkan dan yang diambil kembali oleh kamu. Informasi yang terdapat pada buku ini sama dengan informasi yang terdapat pada Baggage Claim Check atau kartu penitipan barang. Namun ini biasanya di hotel Luggage Room Book ini seperti buku besar yang biasanya kita tidak ganti jika hanya ada satu orang yang menitipkan barang atau satu tamu yang menitipkan barang. Biasanya ini akan berkelanjutan dengan tamu-tamu selanjutnya yang akan menitipkan barang di luggage store atau di hotel itu sendiri. Jadi ini tidak seperti Baggage Claim Check. Baggage Claim Check itu adalah satu form untuk satu tamu, namun Baggage Room Book ini adalah kalian bisa tuliskan nama lain dari atau tamu lain yang menitipkan barang di luggage store berikutnya. Tidak hanya satu kali pakai, tidak. Ya, jadi Luggage Room Book ini bisa kalian gunakan untuk bisa dibilang banyak tamu. Oke. Ini dia contoh dari Baggage Claim Check. Kalian bisa lihat di sana. Baggage Claim Check, number, date, name, room number, received by. Di sana di bawahnya ada jenis-jenis dari barang bawaan tamu. Those are briefcase, cosmetic case, handbag atau suitcase, ada trunk, traveling bag, golf bag, garment bag. Jadi sesuaikan nanti apa saja jenis barang bawaan tamu yang dititipkan pada hari itu. Lalu kalian bisa mengisi, mungkin itu bisa dicentang, jika dia menitipkan apa saja atau diisikan quantity, bisa sesuaikan dengan jenis barang bawaan tamu. Oke, jadi tidak hanya pengetahuan dasar mengenai Baggage Claim Check ini, jadi kalian juga harus mengetahui jenis-jenis dari barang bawaan tamu. Apa yang dimaksud dengan briefcase? Apa yang dimaksud dengan cosmetic case? Apa yang dimaksud dengan handbag, suitcase, trunk, traveling bag, golf bag, garment bag? Jadi kalian harus ketahui dulu itu, agar nanti setelah kalian menerima barang bawaan tamu, tapi kalian tidak tahu ini jenis barang apa ya? Ini yang namanya cosmetic case bukan ya? Ini namanya handbag ya? Itu kalian harus ketahui terlebih dahulu, agar nantinya kalian tidak salah untuk memasukkan data-data jenis barang bawaan tamu di Baggage Claim Check ini. Oke, jadi untuk yang di belakangnya masih ingat informasi apa saja yang berada di Baggage Claim Check? Biasanya Baggage Claim Check ini di belakangnya itu berisikan tanggal pengambilan. Ya, jadi di sana ada ketentuan di sebelah kanan, di foto yang sebelah kanan, not responsible for goods left over 30 days. Not responsible for breakage caused by keeping process.
The owner of the luggage indicated in this receipt assumes all risks of damage by fire, water, or other causes. The management of hotel takes care of the luggage in hotel area. Oke, jadi tamunya atau hotelnya ini memiliki sebuah ketentuan. Jadi tamu yang pertama tidak bertanggung jawab jika penitipan barang ini lebih dari 30 hari. Jadi kalian harus waspada sebagai seorang bellmaid atau bellboy nantinya ke depan, apakah barang bawaan kamu ini lebih dia menitipkan daripada sebulan atau tidak. Jika memang di belakang kartu kalian ada ketentuan seperti itu, bilang ke tamunya. Ya, dan juga hotel atau manajemennya ini tidak melayani atau bertanggung jawab jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh api, air, ataupun yang lainnya. Okay. Next, ada luggage room book. Ini bisa dibilang luggage room book. Jadi ini satu tamu bisa kita tambahkan dengan tamu yang lainnya. Ini tidak digunakan untuk satu tamu saja. Oke, jadi ada beberapa informasi yang harus kalian ketahui di luggage room book. So, I believe that you already familiar with these forms. Apalagi ini sudah pertemuan ketiga kalian dengan pertemuan kedua atau ketiga lah bisa saya bilang mengenai penitipan barang bawaan kamu. So, you already familiar with this. Actually, I think start from the name, room, number of luggage, serial number, description, receipt deliver, and such. I think you already familiar with this, so I cannot explain it again to you. So let's jump to the procedure penitipan barang. Okay, procedure penitipan barang. There were those 10 steps that you need to know before you handle the guests. So the first one is a greeting or offering help. Greeting atau menawarkan bantuan. Dan yang kedua ada menanyakan identitas tamu. Dan yang ketiga menanyakan lama waktu penitipan barang. Dan yang keempat mengecek barang yang akan dititipkan, jumlah atau kondisi barangnya. Kalian harus lihat terlebih dahulu, biasanya ada tamu yang menitipkan barang padahal kondisi barangnya itu memang dalam keadaan rusak, misalnya seperti itu, entah itu jatuh yang dijatuhkan oleh tamu, namun di saat dia menitipkan barang dia lupa kalau misalnya barang-barang bawaannya itu seperti luggage-nya sudah cacat. Mungkin saja nanti kalian dimintai sebuah tanggung jawab atas itu. Kalian harus cek. Kalau misalnya kalian sudah mengecek, jadi kalian sudah bisa tahu, oh ini memang kondisi barang bawaanmu di saat kamu membawa ke sini sudah cacat. Seperti itu. Jadi kalian bisa mengelak kalau misalnya ada jenis-jenis tamu yang seperti itu. Yang meminta ganti rugi, padahal itu tidak kesalahan kalian. Itu petugas harus mengecek terlebih dahulu kondisi barang bawaan kamu. So, kalian harus ketahui SOP ini agar nantinya memudahkan kalian bekerja untuk menjadi seorang bellboy atau bellmaid yang profesional. Dan yang kelima, ada menjelaskan kembali barang yang dititipkan. Repeat again. So, you have one suitcase or one cosmetic case, repeat again. Ya, kepada tamunya. Pastikan bahwa barang ini yang dia titipkan dengan jumlah ini atau tipenya ini dengan jumlah ini itu harus kalian repeat again agar tidak terjadinya kesalahan. Nanti kalau misalnya diminta ganti rugi kita tidak bisa karena banyak sekali tamu yang seperti itu. Oke. Dan yang keenam, kalian harus memasang luggage tag atau baggage claim check sebagai identitas bahwa itu milik kamu A, contohnya seperti itu. Baggage claim check atau luggage tag ini bahwa barang ini milik kamu B, barang ini milik kamu C sebagai penanda atau identitas nantinya jika ada pengambilan barang bawaan itu lagi ke luggage store. Sudah? Yang ketujuh, memberikan baggage claim check kepada tamu sebagai tanda bukti bahwa memang benar itu adalah milik tamu, jadi nanti dia bisa bawa itu pada saat pengambilan barang.
Dan yang ke-8, kalian menjelaskan cara pengambilan barang. Itu tidak hanya dititipkan saja, lalu kamu sudah bisa pergi, tidak. Kalian harus menjelaskan ada prosedurnya bagaimana kamu itu menitipkan barang, bagaimana proses pengambilannya, silahkan dijelaskan. Dan yang ke-9, menawarkan bantuan kembali. Yang ke-10, menyimpan barang titipan di luggage store, taruh sesuai dengan klasifikasi barang. Jangan kalian taruh misalnya luggage itu di tengah-tengah. Biasanya luggage diletakkan di paling bawah dia. Oke, jangan sampai kalian taruh handbag atau cosmetic case itu di lantai. Tidak. Kalau ada rak, kalian bisa taruh di raknya itu. Oke, pastikan urutkan juga dengan tanggalnya. Itu sesuai dengan rak yang ada di hotel itu. Oke. Jadi untuk gambaran mengenai SOP dari percakapannya tadi, here I already have the conversations. Ada yang bisa do the conversation with me? Would you like to raise your hand that you as a bellboy, then I'm here will be as a guest? Can you please raise your hand? Okay, Ika. Ika Wahini, please. Good morning, Miss. Good morning. How are you? How are you, Ika? I'm fine. How about you? I'm good, thank you. I'm fine. How about you? Have you already breakfast? Sorry? Have you got breakfast? Sure. Okay, good. Yeah, sure. Yeah, so Ika, please answer the bit and I will be the guest. Yes, start it. Yeah. Good morning. May I assist you? Good morning. I want to leave my stuff. May I know your name and what is your room number? My name is Miss Ade Helmiari and my room number is 124. How long will you keep your luggage here? I think I will keep only for 1 week. For 1 week? Yes. May I check your luggage first? Yes, please. All right, you'll leave 2 items, 1 hat box and 1 beach bag. Is that correct? Yes, that's correct. All right, this is your identity card of your item. I put in your stuff. This is for you. Bring it and show this card when you pick up this stuff. All right, thank you for the information. All right, Ika, your... Thank you. Have a good day. Thank you. So, Ika, kelas AP berapa? AP 6, nomor absen 22. All right, thank you so much, Ika. Thank you. All right, who wants to try again? Please raise your hand if you want to do a conversation with me. Again. Another people, please. Wayan Aris, please, are you with me, Wayan Aris? Your video is still off. Wayan Aris, can you hear me?
All right. If you, Sugi, please. Good morning, Miss. Good morning. How are you? I'm good. How about you? I'm good. Your video is still turned off, Sugi? Alright, just wait a moment. All right. Because I would like to see your face. Yeah. We have to start here. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes, please. So you answer me, then I will practice as a guest. Let's start it. Sure. Alright. Good morning. May I assist you? Good morning. I want to leave my stuff. May I know your name and what is your room number? My name is Miss Ade Helmiari and my room number is 032. How long you will keep your luggage here? I think I would like to keep it for 5 days. Continue it, Sugi. Setelah kamunya bilang berapa lama dia akan keep luggage-nya, dilanjutkan. May I check your luggage? Yes, please. My luggage. 1, 6, 7. Alright, Miss Ade. You leave 2 items. There is suitcase and briefcase with the good condition. Is that correct? Yes, that's correct. This is the identity card of your item. I will put it your stuff. This card you bring it when you will pick up your stuff. You can show it. Sorry. Yes, that's okay. All right, thank you for the information, Siti. All right, thank you, Miss Ade. Yes. So, Sugi melengkapnya kelas dan nomor absennya, please. Sebentar, Miss, koneksinya buruk. Oke. Maaf, Miss Ade bilang apa? Nama, kelas dan nomor absennya, please. Nama Niwayan Sugiani, kelas 12 AP 10, nomor absen 29. Nomor absen 2. Nomor absen berapa, Sugi? 29, Miss. Alright, thank you, Sugi. You're welcome. Okay, I think that's enough practice for today. 2 people, I think that's enough. So, guys, I have a questions for you. Jadi nanti akan ada kasus seperti ini yang kalian bisa lihat di slideshow-nya di PowerPoint buku kiri. Ini ada merespon layanan Beldex. Jadi akan ada muncul soal seperti ini. Pada hari ini Anda bertugas sebagai petugas bellboy shift pagi. Contohnya di Ratnamarta Hotel. Let's say it like that. Saat Anda berada di counter concierge, datanglah seorang tamu atas nama Ibu Sonia yang tinggal di kamar 210. Ibu Sonia ingin menitipkan sebuah briefcase dan sebuah cosmetic case. Lengkapilah formulir-formulir berikut ini sesuai dengan kasus di atas. Oke? Jadi, nanti akan ada Ibu Sonia datang. Ibu Sonia tinggal di room number 210.
Ibu hanya menitipkan satu briefcase dan juga satu cosmetic case. Jadi kalian sebagai petugas bellboy atau bellmaid, you need to fill the first baggage claim check, and the second one is luggage room book. Jadi for your information guys, ini ada dititipkan pesan oleh Ibu Giri bahwa nanti kalian pra-UKK di bellmaid atau di bellboy, itu kalian sebagai petugasnya, sectionnya namanya porter, sudah atau concierge, jadi nanti kalian akan menangani dua jenis soal. Yang pertama, escorting guests to the room, dari start dari belldesk hingga kalian menjelaskan fasilitas hotel, lalu kalian sampai di depan kamar menjelaskan fasilitas kamar, dan sampai kalian keluar dari kamar tersebut. Apa yang harus kalian lakukan, itu SOP-nya apa saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada penambahan di sini, ini untuk soal yang tahun lalu, kemungkinan sekarang akan muncul juga. Namun nanti kita lihat saja bagaimana soal persiapan kalian untuk pra-UKK-nya, untuk UKK-nya juga. Untuk antisipasi akan ada soal penitipan barang bawaan tamu, di mana kalian sebagai petugas concierge, datanglah tamu yang akan menitipkan barang. Lalu kalian akan menangani dua formulir, yang pertama baggage claim check, dan yang kedua luggage room book. Itu yang harus kalian ketahui. Oke. Jadi, di sini juga saya ada saya harap kalian bisa lihat rundown UKK yang saya jelaskan ke kalian. Jadi tadi kalian sudah ketahui mengenai formulir apa saja yang digunakan untuk menitipkan barang bawaan tamu. Lalu jika kalian escorting guest to the room, ini ada bellboy errand card dan juga ada luggage tag. Jadi masih ingat, untuk bellboy errand card ini adalah formulir yang digunakan untuk mencatat segala jenis barang atau kegiatan yang berhubungan dengan kedatangan tamu, pindah kamar atau keberangkatan tamu, dan kerusakan perlengkapan tamu. Ini disebut dengan bellboy errand card. Jadi mungkin nanti kalau tamu itu baru datang, pindah kamar atau dia berangkat, kalian harus mengisikan bellboy errand card dan juga kalian isikan description dari number of pieces of luggage, lalu description dari barang-barang bawaan tamu itu sendiri. Dan yang kedua, ada luggage tag. Formulir ini digunakan oleh petugas bellboy atau bellmaid untuk menandai barang bawaan tamu. Baru tamu itu selesai melaksanakan registrasi di belldesk, di front office, di reception, especially in the reception. So, when the reception call the bellboy or bellmaid, then you need to write the luggage tag and then put the luggage tag in the guest luggage. Sudah. Jadi setelah tamu selesai registrasi di reception, setelah semua registrasinya selesai pada saat dia check in di reception, maka sekarang adalah tugas kalian untuk mengambil alih tamu tersebut, untuk mengantarkan tamu tersebut ke kamar tamu. Lalu, kalian harus mengisikan identitas dari barang tamu tersebut ke dalam luggage tag. Jadi, isikan. Luggage tag itu artinya sebagai identitas atau penanda bahwa itu adalah milik tamu tersebut. Sudah? Lalu, pencatatannya lebih detailnya itu tersedia di bellboy errand card. Sudah? Meskipun bellboy errand card ini melayani tamu check-in, melayani tamu pindah kamar, atau melayani tamu check-out, keberangkatan, itu tetap diisi jenis barang bawaan tamu. Itu hanya menyesuaikan pada kolom arrival, room change, atau departure. Itu saja nanti yang menyesuaikan. Okay? Any questions? Ada yang ingin ditanyakan?
because our time is already over, I would like to continue to reservations. Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini mengenai porter, ada penitipan barang bawaan tamu, lalu soalnya tadi sudah saya jelaskan, lalu ada formulir yang digunakan untuk escorting guest to the room, itu saya harap kalian sudah hafal dengan SOP-nya itu, karena nanti itu akan digunakan untuk pra-OKK, nanti kalian sebagai petugas BELMIT, kalian harus hafal, kalian harus tahu SOP dari tamu itu selesai melakukan registrasi sampai tamu itu ke kamar. Kalian harus menjelaskan fasilitas hotel, kalian harus menjelaskan fasilitas kamar, dan juga di saat kalian sudah keluar dari kamar itu, kalian harus menangani penitipan barang bawaan tamu. Make sure kalian sudah ketahui fasilitas-fasilitas hotel dan juga fasilitas-fasilitas kamar yang tersedia di sekolah. Apa saja fasilitas hotelnya nanti yang akan kalian jelaskan, mulai dari sekarang kalian perhatikan lagi materi-materi itu di kelas 10, mungkin di kelas 11 kalian sudah dapat jenis-jenis fasilitas hotel, jenis-jenis fasilitas kamar, itu dibuka-buka lagi catatannya, kalian harus baca-baca lagi itu kalau di kamar apa saja yang harus saya jelaskan, bagaimana clockwise service untuk menjelaskan fasilitas kamar itu agar tidak kalian selesai menjelaskan AC, kalian langsung menjelaskan wardrobe agar berurutan searah jarum jam. Itu bagaimana caranya menjelaskan, itu kalian harus hafalkan mulai dari sekarang. Biasanya fasilitas itu bisa dijelaskan start from 3 fasilitas, paling sedikit kalian harus bisa menjelaskan 3 fasilitas. Kalau bisa semuanya kalian harus jelaskan. Sudah? I hope that you already familiar with that. Jadi, if there is no questions, then I would like to start with the reservations. So you can get break for 2 minutes before I start the reservations. Jadi, untuk kata penutup jadi porter ini, terima kasih kalian sudah mendengarkan, bisa dimoceh selama 30 menit ya. Untuk pembelajaran porter, jadi misalnya akan melanjutkan ocehan Miss Ade lagi 30 menit untuk pelajaran reservasi. Jadi nanti Pak Lurah untuk housekeeping-nya itu akan dilanjutkan di jam ketiga. Bisa dibuka dengan Bapaknya. Okay, let's have break for 2 minutes. Okay, are you ready to move to the reservation, guys? Okay, jadi misalnya kami lakukan pembukaan lagi. Jadi selamat pagi kepada kalian yang sudah join di Zoom meeting kali ini. Jadi sekarang kita akan move to pelajaran reservasi. Ya, jadi mungkin tadi kita sudah banyak berbincang di porter, jadi sekarang akan kita alihkan pembahasannya kita akan bawa ke reservasi. Oke, jadi misalnya harap kalian
feel comfortable when I explain to you whether it is in a portal or whether it is in a reservation. So I hope that you guys will enjoy when you listen my explanation. So somebody still turned off their camera, so I need you guys to turn on your camera because I just want to see your face. Okay, please turn on your camera and turn on your camera, please. Some people still turn off their camera because I really miss you guys. Long time no see you. So I hope that in this Zoom meeting I can see your face. Oke, jadi sebelum Miss memulai pelajaran reservasi hari ini, Miss Ade ingin mengucapkan pangajalimat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Okay, so without further ado, Miss Ade harap kalian, you already familiar with all of the material in the reservation. Jadi saya harap kalian sudah familiar dengan materi-materi yang ada di reservasi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kita akan membahas mengenai OTA. Ada yang sebelumnya pernah mendengar OTA? Jadi nanti setelah saya selesai menjelaskan OTA ini, kalian diharapkan untuk yang pertama mampu mendeskripsikan apa itu pengertian dari OTA, or we call it online travel agent. Dan yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab online travel agent itu. Dan yang ketiga, kalian diwajibkan untuk mengetahui perbedaan online travel agent dengan tour operator biasa. Sudah? Jadi di sini kenapa kalian perlu mengetahui online travel agent ini khususnya di reservasi? Jadi nanti kalian akan berhadapan dengan pemesanan kamar. Pemesanan kamar ini tidak hanya dilakukan dengan tamu datang langsung ke hotel lalu memesan kamar, lalu di saat orangnya sudah tiba tamu langsung menginap di hotel. Tidak hanya seperti itu di reservasi. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya teknologi, muncullah beberapa online travel agent atau perusahaan-perusahaan manajemen-manajemen yang menghadirkan online travel agent ini. Jadi nanti tidak hanya ada travel agent offline, sudah yang bertugas untuk menangani perjalanan wisata tamu, namun dengan online travel agent ini juga nanti tamu bisa memesan kamar yang dia inginkan. Entah itu dia ingin terbang ke sebuah negara, atau dia ingin melaksanakan paket perjalanan di sana, atau kegiatan wisata, dan juga penyewaan apapun. Sudah disediakan online OTA ini. Sudah? Oke, without further ado, OTA ini adalah online travel agent. Jadi kalian bisa lihat di slide-nya, mungkin yang baru pertama kali mendengar OTA, ini kalian bisa perhatikan dengan baik-baik penjelasan saya, kalian baca dengan teliti word by word that I write in my PowerPoint. So, OTA ini adalah sebuah layanan online, guys, yang berbasis web atau situs yang menjual produk terkait dengan perjalanan ke pelanggan. Sudah? Produk-produk ini apa saja, Miss? Produk-produk ini dapat mencakup yang pertama hotel, yang kedua penerbangan, paket perjalanan, kegiatan atau wisata, dan juga penyewaan mobil. Online travel agent ini memiliki peran yang sangat penting, apalagi dengan platform yang begitu berkembang sangat pesat di era 4.0 seperti ini. Semuanya serba online.
kita menginap ke tempat A, menginap ke tempat B, itu tidak perlu kita datang ke sana memesan, lalu kalian balik lagi pulang, kalian datang lagi ke sana sesuai dengan tanggal kalian pemesanan. No. Sudah, sekarang sudah ada online travel agent yang akan mengurus itu. You just need to download it and then you can reserve it in their apps. Lalu kalian sudah memesannya. Transaksi depositnya ini pun dengan e-deposit atau e-money, guys. Bisa dengan transaction, transfer, mentransfer. Sudah, mungkin nanti kalian sebagai guest, kalian mentransfer ke OTA-nya terlebih dahulu, ke online travel agent terlebih dahulu, lalu online travel agent-nya akan mentransfer lagi deposit kalian ke hotel ataupun tempat wisata yang ingin kalian kunjungi pada saat itu. Jadi nanti online travel agent ini akan mengurus semua perjalanan usaha kalian, ataupun dari menginap, dari apapun itu yang berkaitan dengan liburan, atau berkaitan dengan berwisata. Itu akan ditangani oleh online travel agent ini. Seperti itu. Jadi biasanya online travel agent ini menawarkan banyak sekali kegiatan atau program-programnya itu. Online travel agent ini biasanya akan menawarkan banyak manfaat yang menggunakan agen perjalanan offline dengan tambahan kenyamanan dan lebih banyak pendekatan layanan mandiri. Mereka juga akan menyertakan sistem pemesanan secara cepat yang terintegrasi secara eksternal yang mencakup pelanggan, online travel agent, dan penyedia produk ini. Jadi online travel agent ini menyediakan semua apapun yang kalian, fasilitas yang nantinya kalian akan inginkan atau yang nantinya kalian butuhkan saat kalian liburan. Itu akan disediakan oleh online travel agent. Untuk simple kata dari penjelasan ini itu adalah seperti itu. Ya. Jadi di sini, Miss, bagaimana perbedaan online travel agent dengan tour operator? Miss, maksudnya tour operator ini apa, Miss? Oke, jadi perlu sekali lagi Miss menekankan bahwa kalian, kalau online travel agent ini bisa kalian jumpai di web, email, atau aplikasi. Jadi kalian bisa mendownloadnya di App Store atau Play Store. Sudah? Online travel agent ini mempunyai aplikasi pemesanannya yang kalian bisa download di HP atau personal computer kalian sendiri. Namun, tour operator, contohnya seperti misalnya nama dari tournya itu adalah Krishna Tour and Travel. Itu kan ada di Bali contohnya Krishna Tour and Travel. Jadi dia memiliki sebuah kantor. Namun, online travel agent ini berbasis aplikasi dia. Beda dengan tour operator yang memang ada di wilayah-wilayah pariwisata atau kantor-kantor yang ada di wilayah pariwisata. Itu tour operator. Tour operator kita datang ke kantornya, lalu kita melakukan sebuah transaksi di sana, entah itu transaksi akan liburan atau akan berpaket wisata. Tour operator kita harus kunjungi. Namun ini sangat berbeda dengan online travel agent. Banyak juga orang yang bilang online travel agency. Sudah, kalau online travel agency ini kalian ada kantornya, namun juga ada aplikasi yang kalian bisa download di App Store atau Play Store. Yang ada webnya, ada emailnya, ada aplikasinya. Itu kalian bisa download di Play Store atau App Store. Untuk aplikasi dari online travel agency ini atau online travel agency-nya. Lalu, apa saja jenis-jenis dari online travel agency atau online travel agent? Ini merupakan contoh-contoh dari jenis-jenis online travel agent. Kalian bisa lihat di slide. Pernah mendengar booking.com? Pasti pernah. Pernah kalian mendengar kata Agoda, Traveloka, Mr. Aladdin, Airbnb atau Airbnb? Misalnya yakin kalian pernah mendengar kata 1 sampai 6 kata ini.
jenis-jenis online travel agent-nya. Pasti Booking.com, Agoda, atau Traveloka ini biasanya yang paling familiar. Apalagi kalian sudah pernah training di sebuah hotel, jika kalian training di front office, kalian pasti akan identik dengan 3 jenis-jenis online travel agent ini. Yang pertama Booking.com, Agoda, Traveloka. Pasti kalian sudah familiar dengan jenis-jenis dari online travel agent ini. So, Miss Ade mau tanya ke Dwi Cahyani. Dwi Cahyani pernah mendengar Booking.com atau Agoda sebelumnya? I have asked to unmute. You need to. Good morning, Miss. Good morning. Dwi Cahyani pernah mendengar Agoda atau Traveloka nggak sebelumnya? Iya, pernah. Pernah. Dwi Cahyani training di mana? Atau mengambil departemen apa pas training? Saya di FB Product. Di FB Product. FB Product, oke. Ya. Ya, mungkin kalau trainingnya di FB Product itu sedikit transaksi kita dengan penjelasan dari online travel agent ini. Namun, jika kalian training di FO, ini akan ada beberapa seperti perwakilan dari jenis-jenis OTA ini yang mungkin nanti akan memang langganan membawa hotel ke tamu tersebut. Mungkin Booking.com ini berlangganan dengan Ratnawarta Hotel. Jadi jika ada tamu Booking.com ini pastinya akan dibawa ke Ratnawarta Hotel jika tamunya ini menanyakan rekomendasi mengenai hotel di Bali di mana saja yang bagus. Jika misalnya Booking.com memiliki kerjasama dengan Ratnawarta Hotel, maka Booking.com akan membawa tamu tersebut ke Ratnawarta Hotel. Dia akan menjelaskan, oh ya, Ratnawarta Hotel memiliki fasilitas yang sangat bagus, dari fasilitas hotel ataupun fasilitas kamarnya, itu akan dijelaskan oleh Booking.com. Ini seperti kontrak kerjasama yang dimiliki oleh online travel agent dengan hotel itu sendiri. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi jenis-jenis online travel agent ini sangat perlu kalian ketahui di reservasi. Mungkin nanti kalian menulis formulir, itu perlu kalian ketahui jenis-jenis dari online travel agency ini. Jadi misalnya mempunyai salah satu contoh dari online travel agent, kalau tidak salah ini punyanya Agoda. Ini dia. Kalian bisa lihat di slide kalian, di slide Word di HP kalian. Ini merupakan salah satu contoh bookingan atau pemesanan yang dilakukan oleh Laurent O'Sullivan. Nama tamunya Laurent O'Sullivan. Sudah? Dia memesan ke online travel agent. Online travel agentnya ini adalah Agoda. Jadi ini merupakan summary dari online travel agentnya itu, the reserve room of the Miss Laurent O'Sullivan. Jadi kalian bisa perhatikan di sana informasi-informasi apa saja yang diinginkan oleh Miss Laurent di saat dia ingin berlibur atau di saat dia memesan kamar di Ratnawarta Hotel. Kalian bisa lihat dari informasi first name, last name-nya, kalian bisa lihat tanggal check-in, check-out. Ini sudah summary dari formulir yang dibuat oleh OTA tadi atau online travel agent, or we call it also online travel agency. Jadi di sini sudah lengkap dengan room type, number of rooms, occupancy, breakfast include, number of extra bed. The guest just need to click and then will choose any options of the room type,
or breakfast include, apa saja yang sudah termasuk dari pemesanan itu akan langsung dilihat oleh Agoda, summary-nya apa-apa saja yang diklik oleh tamunya itu, jadi nanti akan masuk ke summary yang seperti ini. Seperti ini, kalian bisa lihat di sini untuk benefits include-nya, kamu akan mendapatkan apa saja breakfast, lalu untuk special request-nya, all special requests are subject to availability upon arrival. Non-smoking room, pick-up service to the airport, nomor pesawatnya itu adalah GA747. The flight time is 2 p.m. So, ada juga di sini ketentuan untuk cancellation policy. Jadi, any cancellation received within 1 day prior to arrival date will incur the first night charge. Failure to arrive at your hotel will be rated as a no-show and will incur the first night charge. Ini sudah disediakan oleh pihak Agoda sendiri untuk cancellation policy ini. Jadi nanti ada ketentuan untuk pembatalan ataupun perubahan dari pemesanan ini. Kalian bisa lihat, perhatikan baik-baik di summary dari contoh bookingan untuk online travel agency. Jadi nanti ini akan dikirim. Oke, jadi prosesnya seperti ini. Contoh, misalnya memesan ke Ratna Warta Hotel melalui Agoda, online travel agent yang misalnya itu adalah Agoda. Oke, jadi setelah misalnya memilih semua pemesanan yang ada di Ratna Warta Hotel, lalu bisa dikirim summary-nya ke Agoda, lalu akan dicek kembali oleh Agoda jika ada beberapa informasi yang belum misi atau jika ada beberapa informasi yang mungkin perlu ditanyakan oleh pihak Agoda, maka akan dihubungi secepatnya oleh pihak Agoda ini. Kamu akan mendapatkan entah itu telepon atau email yang meyakinkan pesanan mereka, dan juga misalnya akan melakukan sebuah transaksi mengenai pemesanan misalnya ini. Entah itu sebuah deposit, transaksinya, atau sebuah surat perjanjian mungkin nanti ke depannya untuk pemesanan misalnya ini. Seperti itu. Jika Agoda ini sudah mendapatkan summary, jika semua informasinya sudah lengkap dirasa oleh Agoda, lalu akan dikirimkan ke pihak Ratna Warta Hotel. Seperti itu sistematika untuk jika kamu memesan di online travel agency. Lalu nanti tamu akan mengkonfirmasi langsung bagaimana pemesanannya, apakah tersedia, apakah tidak di Ratna Warta Hotel. Biasanya juga sudah langsung kelihatan di apps-nya itu yang sudah kalian download, mungkin entah itu aplikasi Agoda, Booking.com, Traveloka, dan yang lainnya, akan kelihatan ini kamarnya tersedia apa tidak. Tersedia di tanggal berapa, atau mungkin available di tanggal berapa, not available-nya di tanggal berapa, itu akan kelihatan. Jadi kalian bisa memilih type of room atau keinginan kalian menginap di mana, dan untuk tanggal berapa, jenis kamar tanggal berapa, itu biasanya sudah langsung dilihat. Pihak Agoda itu hanya menerima summary ataupun menghubungi kalian mengenai pembayarannya. Seperti itu. Ini merupakan untuk contoh dari pemesanan online travel agency. Any questions, guys? Ada yang ingin ditanyakan? Before I review untuk materi-materi sebelumnya, karena kita akan melaksanakan pra-UKK, it's really important to review the previous material. Is there any questions? For 43 participants, do you have any question? Maybe rest of you. Hari Susanti, do you have any questions, Sally? Enggak kayak Miss. Alright, I hope that you already understand with all of the material that I have been explained to you, ya. A little bit. Jadi saya harap
kalian sudah mengerti dengan informasi ataupun materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. For your information guys, jadi kita akan melaksanakan pra-UKK, especially in reservasi. Kita akan fokuskan kepada pengisian formulir, entah itu mungkin nanti kasusnya pengisian formulir untuk menangani reservasi tamu individu ataupun pengisian formulir untuk menangani reservasi tamu rombongan. Itu bisa dimohon sekali ke kalian untuk membuka lagi catatannya mengenai jenis-jenis formulir apa saja yang kita gunakan di reservasi agar nanti tidak sampai terjadi kesalahan kalian mengisi formulir itu. Biar tidak nanti nama tamu kalian isikan room type. Jangan. Ya, perhatikan baik-baik informasi-informasi apa saja yang tersedia di formulir itu. There are 7 kinds of form in reservation and you already familiar with that, guys. I believe that. So, dari formulir yang reservation form, so if you already can fill the reservation form, then you can fill the rest of it. Kalau misalnya kalian sudah bisa mengisi formulir reservasi, itu yang penting. Yang pertama, formulir reservasi, Miss Ade yakin kalian bisa mengisi 6 formulir teman-temannya si reservation form itu. Entah itu expected arrival list, expected departure list, conventional charge, reservation slip, reservation diary. I think you already familiar with that. So if you already can fill the reservation form, then you can fill all of it. So for the review, I have the format for previous examinations. Saya punya format bagaimana penulisan formulir yang baik dan benar, meskipun ini sudah dijelaskan. But I just want to make sure, again, I just want to let you know that these kinds of forms, it's really, really important that you need to fluently while you write down the form. So please see in your phone, I already share screen of the kinds of forms in reservation. So ini ada reservation form, reservation slip, ada confirmation letter or confirmation form, ada conventional chart, ada reservation diary, expected arrival list. Okay, let's start with the reservation form first. So, meskipun reservation form ini adalah hal yang sudah beberapa kali kalian ambil, jadi nanti mungkin saja kalian pra-UKK nervous, you feel nervous or you feel not confident, kalian bisa saja mengisi di full name itu adalah tipe kamar, jangan sampai seperti itu. Jadi nanti meskipun pra-UKK atau UKK kalian mengalami nervous, tetap kalian harus fokus jika dengan catatan kalian harus belajar di rumah. Tapi kalau kalian sudah nervous dan you not learned at home, dan apa yang akan terjadi kalau misalnya kalian tidak belajar dan juga kalian tambah nervous, apalagi kalian cengengesan pada saat pra-UKK ataupun UKK, tolong itu ditangani. Kalian harus bisa menangani diri sendiri pada saat pra-UKK dan UKK, karena hanya kalian sendiri yang bisa menyelamatkan nama kalian sendiri. Sudah, contohnya, sekarang kalian akan diadakan terlebih dahulu pada saat UKK ataupun pra-UKK short interview first. Jadi akan ada short interview. Short interview ini maksudnya tanya jawab singkat mengenai materi-materi yang akan nantinya kalian praktekkan. Jadi di short interview ini adalah mengasah pengetahuan kalian terlebih dahulu. Misalnya kalian akan ditanya oleh pengawas atau penguji di sana mengenai what do you know about reservation form.
Apa yang kamu ketahui tentang reservation? And what do you know about reservation slip? What is the difference between confirmation letter and conventional chat? Jadi itu kalian ditanyakan. Make sure that you guys already understand with that all. Sudah, make sure kalian harus ketahui itu, entah itu pengertian mengenai conventional chat, entah itu pengertian reservation diary, atau apapun itu kalian harus ketahui. Sudah, jadi I just want to review once again. Reservation form ini adalah sebuah formulir yang digunakan untuk mencatat data reservasi tamu. Sudah, kalau kalian sudah bisa mengisi reservation form, then you can fill all of the forms, all of the each form. Setelah itu ada reservation slip, formulir kecil yang digunakan untuk mencatat data pemesanan kamar. Biasanya reservation slip ini juga digunakan sebagai arsip nantinya. Kalau misalnya reservation form diminta oleh petugas registration atau diminta oleh petugas receptionist. Lalu ada confirmation letter, ini adalah form atau surat yang digunakan petugas reservasi sebagai konfirmasi atas pemesanan yang dilakukan oleh tamu. So, untuk yang selanjutnya ada conventional chart, formulir yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan kamar hotel. Jadi untuk ketersediaan kamar hotel, which one that the room is available at the time, so you can check in the conventional chart. So untuk reservation diary merupakan formulir yang ada di reservasi yang digunakan untuk mencatat atau pemesanan kamar yang dilakukan dalam satu hari yang merupakan catatan harian petugas reservasi. Dan yang selanjutnya ada expected arrival list. Daftar yang menyajikan informasi tentang tamu-tamu yang diharapkan tiba pada hari tertentu. Contohnya, coba deh lihat yang mana namanya expected arrival list. Jangan sampai kalian mengambil reservation diary. Ya, ataupun nanti ada pertanyaan formulir yang digunakan untuk mengetahui data-data tamu yang diharapkan tiba, yang mana namanya deh. Akan banyak sekali muncul pertanyaan seperti itu. Sudah, jangan sampai kalian mengambil reservation slip atau reservation diary. Jadi akan ada satu clue word yang ada di form itu. Contohnya expected arrival list. Oh, kalau sudah pengawas atau pengujinya itu menanyakan kedatangan, automatically it refers to the arrival. Sudah, secara otomatis kata kedatangan itu akan dibawa ke arrive. Itu kata kuncinya, arrival. Oh, I can answer. The answer is expected arrival list. Seperti itu kalian manage yourself. So kalau catatan harian, oh iya, ada reservation diary, ada kata diary, dan tambahkan reservationnya. Oh iya, ada jawabannya adalah reservation diary. Seperti itu. Contohnya ada untuk melihat hunian ketersediaan kamar hotel. Ada tabel untuk mengetahui hunian kamar. Oke, ada chart, ada kata chart. Oke, the answer is conventional. Seperti itu. Itu hal-hal yang kecil, jangan sampai kalian lupakan untuk reservasi ini. Oke, jadi don't forget to fill the lessons that I already upload in e-learning, guys. Jangan lupa untuk mengecek e-learning karena saya sudah ada upload lessons in e-learning. So, because all of our time is over, is there any questions? Untuk direservasi itu saja, untuk diperlakukan nanti pastikan lagi bagaimana cara penulisan data-data formulir yang benar. Ya, jangan sampai kalian salah menulis tanggal khususnya itu yang ada di formulir nama tamu yang diskan-diskan. Itu harus kalian ketahui. Is there any questions? Ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Okay, there is no questions because there is no raised hand here. Well, I would like to
say thank you so much because you already joined this class. Kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, don't forget to chat me in WhatsApp. Apa namanya, kalau misalnya kalian ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan saya di WhatsApp, ataupun kalian bisa tanyakan dengan guru front office lainnya, entah itu Bapak Putra, Bu Titin, Bu Giri, dan guru yang lainnya. Of course, you can ask questions if you don't understand yet. Don't hesitate. Jangan khawatir kalau misalnya kalian tidak jangan khawatir kalau misalnya kalian ingin bertanya sesuatu kepada guru-guru yang ada di sekolah. Ya, feel free to ask. Of course, with me, and you may ask anything about front office or your examinations. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada yang bertanya, bisa dicukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak sudah join di Zoom meeting kali ini. Kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan, dan I would like to end this teaching learning process by Parama Santi. Santi. Oh, thank you so much, guys. Sudah. Ada lagi? Enggak sih Pak, udah 2 orang reservasi dari sini. Gantiin siapa? Bu Giri katanya ujian di kampus. Terus? Terus reservasi seharusnya Pak Putra juga ujian. Gantinya. Ya, baru kemarin padahal jadwalnya sebelumnya. Baru kemarin selesai. Mau titip baru kemarin ada reservasi. Sekarang kan sudah ada reservasi lagi. Dan karena mau Kakak, kakak kan produktif nggak lagi ini. Nanti kalau kakak kan udah perannya udah kakak kan nggak kena sem lagi, jadi produktif dulu kali. Iya, dibutuhkannya ya. Diisi dulu. Jadi, terima kasih Pak udah mau Ya, buka Pak. ya. Peserta ini 542, 44 gitu. Sudah selesai. Ya. Gaming.
Jadi punya Ya, silakan. Pak. Ya. Oke, selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 12 ya. Jadi untuk melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kali ini, materi kamar tamu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita mulai dengan penganjaliman. Om Swastiastu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran sebelumnya di mana kalian sudah mempelajari dalam tahapan atau prosedur preparing room attendant trolley chart-nya atau mempersiapkan perlengkapan ke dalam trolley, di mana ini juga nanti silakan kalian baca-baca lagi sesuaikan dengan case ataupun masalah yang diberikan pada saat pelaksanaan, terutamanya yang paling dekat pra-UKK atau UKK-nya ya. Jadi dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita melakukan penataan troli. Selanjutnya kalian juga sudah mempelajari jenis-jenis form yang digunakan nanti ketika pelaksanaan praktek, terutamanya untuk yang dekat ini pra-UKK dan juga pelaksanaan UKK-nya. Beberapa form tersebut kalian sudah pelajari bagaimana melengkapi dan juga pemahaman tentang informasi yang terdapat di dalam formulir tersebut. Apa saja informasi yang terdapat di dalam formulir tersebut, tolong dibaca-baca kembali. Nanti ketika ditanyakan, Pak harapkan semuanya bisa memberikan penjelasan tentang formulir tersebut, termasuk bagaimana pengisian form tersebut. Nah, selanjutnya, pada pertemuan kali ini, Pak akan mengambil poin-poin pembelajaran dalam tahapan entering to the guest room atau akses ke kamar tamu. Nanti ketika dalam proses pelaksanaan, tentu saja kalian akan melakukan tahapan entering to the guest room ya. Jadi kalian pasti akan melaksanakan tahapan memasuki kamar tamu. Di mana dari definisi kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan entering to the guest room. Jadi setiap pelaksanaan tersebut kalian juga sudah sempat melaksanakan. Nah, nanti disesuaikan dengan beberapa kondisi ataupun keadaan di kamar hotel masing-masing. Ya. Pak lanjutkan, ada beberapa tahapan yang akan kalian laksanakan dalam tahapan entering to the guest room ini. Yang pertama, bagaimana kalian nanti mendorong dan menempatkan troli. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalian bisa mengidentifikasi, memeriksa, memastikan status kamar yang akan dibersihkan. Jangan sampai nanti kamar yang diberi status atau kode DND, kalian tetap proses. Karena berapa kali mungkin asesor akan menambahkan kode tersebut, jadi kita harus lebih teliti ya, jangan tetap diproses ataupun kalian knock the door ya, atau ring the bell ya. Nah itu coba lebih teliti lagi nanti di awal. Selanjutnya, dalam prosedur memasuki kamar tamu, bagaimana kalian nanti melakukan proses knock the door atau ring the bell-nya, bagaimana kalian bisa greeting, kalian bisa menyampaikan department identity dan juga conversation yang akan dilaksanakan jika status kamar tersebut occupied. Nah, nanti kita lihat daripada soal yang muncul, kalian dapat kamar, statusnya apa. Jika status kamar itu adalah occupied, berarti kalian ada conversation, percakapan. Tetapi nanti ketika pra-UKK atau UKK-nya, jika soal yang muncul, status kamarnya adalah taken ataupun tamunya sudah check out, berarti otomatis kalian tidak usah melaksanakan conversation lagi. Karena asumsinya kamar tersebut tamunya sudah meninggalkan hotel. Ya,
Jadi nanti kita perhatikan soalnya. Setelah kalian melaksanakan tahapan tersebut, dilanjutkan dengan tahapan first check dan saving room. Jadi kalian akan melakukan tahapan first check dan juga saving room-nya. Kita langsung persingkat waktu ya. Jadi sebelum berangkat biasanya itu petugas sudah melakukan pemeriksaan apakah status kamar yang diberikan di formulir ataupun room report ataupun laporan guest list-nya sudah sesuai dengan kenyataan yang ada pada kamar tamu tersebut. Nah sekarang misalnya kalian dapat status kamar vacant, tapi kenyataannya kok sudah ada tamunya, bisa aja terjadi human error, tidak dimasukkan datanya, kamar tersebut ternyata sudah terisi oleh tamu. Nah ini harus kita periksa juga terlebih dahulu ya, untuk memastikan, oh kamar 405 keadaannya ternyata occupied ya. Padahal dari data yang diberikan itu statusnya adalah vacant. Nah itu harus kita periksa. Berikutnya Pak tambahkan sedikit prioritas pembersihan kamar berdasarkan status kamar. Jadi kalian bisa mengidentifikasi jika ada beberapa status kamar yang kalian dapatkan, kamar yang mana yang harus saya bersihkan terlebih dahulu. Nah di sini Pak sudah mengurutkan status kamar tersebut. Jika kalian misalnya mendapatkan 5 status kamar yang berbeda, ada direct order, EAVIV, ada please makeup room, ada OD, ada dia check out. Ya. Nah ini sudah sesuai dengan urutan prioritas yang harus kalian bersihkan terlebih dahulu. Nah kenapa kamar direct order yang harus diambil terlebih dahulu? Karena di sini tamu tersebut sudah secara langsung menginginkan atau memesan kamarnya agar dibersihkan. Berarti di sini sifatnya sudah dikategorikan urgent ya. Jadi dia minta segera karena dia secara langsung sudah request, baik dia telepon ke office ataupun pas ketemu dengan staff ya. Jadi secara langsung dia sudah minta untuk dibersihkan. Nanti case-nya mungkin contoh-contohnya banyak gimana kejadiannya, cuman di sini waktu kita tidak bisa menjelaskan secara lengkap itu dia. Selanjutnya kamar expected arrival 5P ya. Jadi di sini tamu yang diharapkan datang, apalagi kedatangannya kita ketahui jamnya ya, jamnya sudah tidak lama lagi. Nah ini yang akan kita siapkan ya. Baru dilanjutkan ke status kamar dengan kode atau simbol yang dipasang please makeup room-nya. Jadi dia meminta dibersihkan, cuma bisa kita kategorikan bahwa tamu tersebut dalam proses pembersihannya bisa tidak terlalu urgent ya. Jadi dia request, jadi bisa ditunda sedikit, bisa kita ambil dulu yang mana lebih urgent dalam prosesnya. Selanjutnya baru kita akan mengambil kamar occupied dirty, ya kamar terhuni dalam keadaan kotor. Karena tamu juga tidak ada request, jadi ini bisa kita ambil setelah status-status yang lebih penting terlebih dahulu atau yang dianggap harus diutamakan dulu. Yang terakhir baru kita akan mengambil kamar check out. Kenapa? Nah, jika kalian mengambil kamar check out di awal atau di pagi hari, nanti tamunya check out, kalian akan membersihkan lagi. Jadi kalian double harus membersihkan 2 kali. Makanya kita tunggu dulu tamunya check out, baru kita akan bersihkan kamar tersebut. Nah, itu beberapa contoh prioritas pembersihan sesuai dengan room statusnya. Ya. Kita lanjut. Nah, dalam proses mendorong dan menempatkan troli nanti, silakan diperhatikan kalian mendorong, jangan trolinya ditarik. Ya. Itu juga dilihat dari sikap, keamanan, ya kesopanan, kalian jauh lebih bagus attitude-nya jika melaksanakan proses mendorong troli. Itu dia ya. Letakkan kereta sejajar dengan koridor. Jadi ini diperhatikan, dilihat juga dari kondisi situasi di hotel masing-masing.
Jika penempatan troli itu ada di koridor, apalagi koridornya sempit, jadi usahakan sejajar dengan koridor ya, jangan melintang atau menghalangi jalan, gitu dia nanti. Apalagi di lab kita nanti jika kalian perlu menempatkan troli, diperhatikan posisi troli tersebut. Selanjutnya Pak Lewati pada poin ketiga sudah dibahas, usahakan agar kereta tidak menyentuh tembok kamar ya, untuk menjaga apalagi perawatan daripada baik itu dinding dan juga kereta, ya usahakan jangan sampai menyentuh apalagi sampai menabrak dinding ya. Itu diperhatikan nanti karena biasanya itu juga dinilai wah ini sedikit ceroboh sampai membentur naruhnya ya. Nah itu tolong nanti lebih hati-hati lagi dalam proses. Apalagi jika trolinya kalian rasa udah ditata itu sedikit penuh, agak berat, tolong diperhatikan bagaimana cara mengendalikannya. Nah, bila kereta itu tertutup pada satu sisinya, jadi diusahakan kalian menghadapkan bagian yang terbuka ke arah pintu untuk memudahkan. Tetapi, jika keadaan tersebut tidak memungkinkan di suatu kondisi atau tempat, usahakan mencari posisi supaya kalian lebih mudah dan aman dalam baik pelaksanaan kerja ataupun pengambilan perlengkapan yang ada. Ya, misalnya standarnya, oh saya harus taruh di depan pintu, ngadap ke dalam. Cuman karena koridornya kecil, nanti troli ini akan menghalangi jalan tamu. Itu disesuaikan dengan SOP ataupun keadaan di hotel. Ya gimana sih supaya tidak menghalangi tapi masih aman dan juga dalam proses pelaksanaan kerja bisa dipermudah. Nah, itu yang kita perhatikan nanti. Prosedur memasuki kamar tamu. Jadi, Pak sedikit lebih cepat-cepat ya, karena kita harus membahas poin-poin step-by-step prosedur, sequence proses, cleaning guest room-nya nanti yang akan kalian laksanakan dalam pelaksanaan UKK-nya ya. Jadi ada beberapa poin, pastikan status kamar. Selanjutnya dalam tahapan knock the door atau ring the bell-nya. Nah, dalam proses tersebut ada beberapa poin yang akan kalian laksanakan. Perhatikan nanti jika kamar tersebut tidak dilengkapi dengan bell, berarti masih manual, kalian harus knock the door. Ya, silakan dalam knock the door gunakan punggung jari. Ya, jangan menggunakan alat kunci kamar ataupun yang lainnya. Nah, nanti kalian lakukan proses knock the door-nya atau ngetuk pintunya, itu 3 kali ketukan, dan juga kalian tambahkan greeting dan departemen identity. Kalian menyebutkan greeting dan departemen identity sesuai dengan waktu. Ya. Misalnya, good morning, ya. Housekeeping, please. Jadi itu yang kita sampaikan. Kita menyebutkan identitas departemen kita di luar kamar. Nah, jika kalian menemukan kamar tersebut sudah dilengkapi dengan bel, ya, jadi kalian cukup pencet belnya sekali aja, tidak seperti ngetuk pintu, kalian ketuk 3 kali. Jika kamar tersebut sudah dilengkapi dengan bel, kalian pencet belnya sekali, misalnya ting, kalian langsung greeting dan ask about department identity. Kalian menyebutkan identitas departemen kalian. Ya. Nah, proses pelaksanaan tersebut kalian bisa lakukan sampai 3 kali. Ingat, proses yang pertama dengan proses yang selanjutnya, tolong diperkirakan waktunya, direka waktunya kurang lebih 10 detik. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ya. Misalnya kalian mencet bell, ting, morning, housekeeping please. Ting, good morning, housekeeping please. Ya, jangan terlalu cepat nanti. Dikira ngejar tamunya nggak dapat siap-siap nanti ya, bingung dia di dalam nanti. Apalagi tamunya habis mandi nanti ya, berat nanti ya. Nah, itu juga harus diperhatikan, kasih jeda, kasih waktu untuk tamu mempersiapkan diri juga. Ya.
Nah, itu prosedur dalam knock the door ataupun ring the bell-nya. Ya, kita lanjutkan. Nah, poin-poin yang harus disampaikan ketika pelaksanaan conversation. Percakapan apa saja yang harus saya sampaikan? Intinya. Ada yang bisa nggak menyampaikan? Nanti ketemu tamu, poinnya apa aja yang harus kita sampaikan, biar nggak nanti pas ketemu baru apa lagi ya? Sudah nggak? Ya. Ada nggak yang bisa menambahkan poin-poinnya? Coba nggak apa-apa ya, kita diskusi dulu. Salah nggak apa-apa. Ada yang mencoba nggak? Cukup disebutkan aja poinnya, nggak usah diberi contoh ya. Ya, Yulia Astuti ini. Silakan Yulia Astuti. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Untuk poin-poin tambahannya itu, kita harus menyebutkan tujuan kita memasuki kamar tamu tersebut atau knocking the door tersebut. Apa lagi ini? Apakah kita ketemu tamu langsung menyampaikan tujuan? Tidak, itu misalnya kita pertama tuh kan greeting. Ya, berarti poin pertama greeting ketemu tamu. Kedua, menyampaikan identitas, lalu dengan identitas. Terus, menyampaikan maksud dan tujuan kita ke sananya. maksud dan tujuan. Ada lagi? Itu saja, Pak. Itu saja. Oke, Tiara bisa menambahkan? Saya akan menambahkan jawaban dari Yulia Stuti. Kalau seingat saya, itu setelah kita menyampaikan maksud dan tujuan kita meminta izin kepada tamu apakah kamarnya tersebut bisa dibersihkan sekarang atau nanti. Selanjutnya yaitu kita menanyakan kepada tamu pada saat proses pembersihan kamar, itu dia ingin tinggal tetap di kamarnya atau mau going out atau tinggal di balkoni. Seperti itu. Oke, nah, ya. Jadi bagus ya. Jadi dua teman kalian juga Stuti dengan Tiara tadi sudah memberikan tambahan apa saja poin yang harus kita sampaikan. Ya, jangan dihafal. Kalau dihafal nanti apalagi si nervous, grogi, lupa, ngeblank, hilang semua ya. Nah, jadi ingat poin-poinnya ketemu tamu. Ya, nanti bisa kalian kembangkan lagi. Ingat greeting, biarpun kalian di luar sudah greeting pas manggil-manggil tamunya. Ya, ketemu tamu, ingat greeting kembali. Perhatikan sikap kalian greeting. Jangan pas greeting, apalagi nanti sama asesor. Ya, jangan lain-lain. Ya, jangan melihat yang lain. Perhatikan tamu. Ya, ingat senyum nanti. Ya. Sesuaikan greeting tersebut dengan waktu pelaksanaan nanti. Setelah itu, kalian akan menyebutkan lebih spesifik lagi tentang personal identity kalian. Kalau di luar, kalian menyampaikan department identity. Jadi, kalian menyampaikan identitas departemen kalian, housekeeping. Nah, ketika ketemu dengan tamu, kita bisa menjelaskan lebih spesifik lagi, lebih lengkap lagi. Misalnya, I'm Agung, as a room attendant. Ya, saya Agung, petugas kamar. Nah, kita menyampaikan lebih jelas. Kita sebut nama dan juga section kita atau tugas kita. Itu dia. Ya. Nah, itu yang perbedaan identity yang disampaikan ketika kalian melaksanakan knock the door atau ring the bell-nya dengan ketika sudah melaksanakan conversation dengan tamu. Itu dia. Selanjutnya, baru seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, baru kalian menyampaikan tujuan dan maksud kalian datang ke kamar, ngapain. Ya, tolong dalam penyampaian ini diperhalus bahasanya. Silakan kalian boleh variasikan cara penyampaiannya, tolong diperhalus nanti. Ya, jangan kesannya kita memaksa atau kita harus membersihkan kamar tersebut. Ya, sebagai contoh, I will clean your room. Saya akan bersihkan kamarmu. Jadi kesannya itu sedikit memaksa. Ya, kurang sopan. Ya. Jadi silakan diperhalus gimana caranya. Ya. I clean your room now.
Ya, bolehkah saya bersihkan kamar Anda sekarang? Ya, silakan nanti boleh kalian kembangkan lagi. Selanjutnya, kalian bisa memberikan suggestion ataupun explanation atau penjelasan. Ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Tiara. Ya, bagaimana kita bisa memberikan sedikit bayangan tentang pelaksanaan ataupun saran pada tamu. Supaya nanti tamunya sudah bikin kopi, duduk di kamar, kalian dibahas-bahaskan sip. Nanti komplain tamunya. Ya, jadi di awal kita bisa menyampaikan, oh, nanti dalam proses pembersihan mungkin akan ada sedikit debu, ya, ada sedikit kotor. Apakah Anda mau tetap tinggal di kamar atau Anda mau menunggu di balkoni? Ya, nah silakan gimana cara kalian menyampaikan hal tersebut, bisa memberikan sedikit penjelasan ke tamu supaya tamunya ada bayangan, oh, kalau seperti ini saya di balkoni aja nyantai dulu atau saya breakfast saja dulu. Ya, nah itu poin yang keempat. Nah, selanjutnya jika tamu sudah menyetujui, apalagi kalian sudah bisa menyampaikan sampai, oh, perkiraan waktu, mungkin saya akan membersihkan kurang lebih sekian 20 menit, ya. Jadi lebih jelas lagi penjelasannya, ya. Dilanjutkan dengan kalian menyampaikan akan mulai proses pembersihan kamar. Jadi, jangan sampai kalian nyelonong aja. Karena sering lihat, perhatikan dalam praktek, setelah kalian memberikan jelas, oh ya silakan bersihkan, langsung aja nyelonong masuk. Ya, tamunya dicuekin. Ya, jadi kalian permisi. Ya, jadi kalian menyampaikan, oh permisi, boleh nggak saya mulai membersihkan kamar Anda sekarang? Ya, nanti kalau udah, oh silakan, baru kalian akan mulai prosesnya. Ya, ini beberapa poin. Jika nanti status kamarnya adalah occupied, tetapi jika status kamar itu vacant, otomatis kalian tidak perlu melaksanakan conversation ini. Cuman kalian tetap harus siapkan, siapa tahu nanti kalian di-interview. Bagaimana jika nanti ada tamu, apa saja yang disampaikan biar nggak diam nanti di-interview. Ya, silakan, ini poin-poinnya. Selanjutnya, setelah kalian minta izin untuk mulai proses pembersihan, tahapan yang kalian laksanakan adalah first check. Ini dia first check room situation-nya. Ya, apa saja, Pak, persingkat, memeriksa awal, melaksanakan tugas room attendant, ya, jadi memeriksa semua fasilitas. Jadi untuk memastikan status kamar, mengetahui keadaan yang akan dibersihkan, memeriksa fasilitas-fasilitas di dalam kamar. Dalam memeriksa ini supaya lebih lengkap, jadi kalian bisa lakukan secara clockwise atau unclockwise supaya tidak ada yang terlewatkan. Ya, jadi dari buka tirai karden supaya lebih terang, buka jendela biar ada pertukaran udara. Jika keadaan masih belum penerangan kalian anggap masih belum cukup, kalian bisa tambahkan atau menyalakan lampu sambil mengecek apakah semua lampu tersebut berfungsi atau ada yang tidak berfungsi. Ya. Nah, ini kalian lakukan di seluruh fasilitas hotel. Ya, lakukan secara lengkap sampai di bathroom semuanya kalian cek. Terakhir ambil sampah atau tempat sampahnya bawa keluar. Buang sampah di garbage hamper, masuk bawa tempat sampah yang bersih dan juga carry caddy kalian taruh di bathroom. Itu dia. Ini bisa kalian lakukan sambil melakukan tahapan saving room. Nah, dalam tahapan saving room mengamankan, ya. Jadi kalian mengamankan perlengkapan yang ada di kamar. Apa saja, misalnya ada di atas bed barang tamu dan lain sebagainya. Atau di bathroom ada kalian menemukan rings, ya misalnya cincin tamunya pas mandi ditaruh, kita amankan dulu, taruh dulu. Ya. Jangan sampai pas proses pembersihan, kalian senggol cincinnya masuk ke toilet bowl, hilang, risikonya besar. Ya. Jadi kita melakukan saving room juga. Jadi tahapan stripping dan saving room ini bisa kalian lakukan secara bersamaan. Ya. Jadi itu dulu untuk tahapan akses, first check, dan saving room. Nah, setelah kalian melaksanakan tahapan tersebut,
Setelah first check dan saving room, dilanjutkan ke tahapan apa? Ada yang masih ingat nggak? Dan Pak ambilkan yang lainnya. Ada yang masih ingat nggak? Setelah tahapan akses ke kamar, first check, dan saving room. Apa tahapannya? Ada yang masih ingat? Bisa bantu mengingatkan? Ngapain selanjutnya kalian? Nanti pas ujiannya ngapain selanjutnya? Sudah kelihatan ya? Dah, ingat ini tahapannya. Ini yang akan kalian laksanakan ketika nanti pra UKK ataupun ujian UKK-nya. Ya. Jadi diperhatikan, pertama kalian, Pak ambil waktunya sedikit, melakukan preparation, persiapan. Baik kalian mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan troli, apa aja yang diisi. Selesai menyiapkan ini, lanjut ke tahapan entering to the guest room. Berarti berangkat ini ke kamar yang kita bahas tadi ini. Ya. Setelah kalian berangkat ke kamar, sampai di kamar, kalian melakukan prosedur entering to the guest room, sudah diizinkan membersihkan kamar, apalagi kalau kamar kosong, tetap lakukan prosedurnya. Ya. Jangan sampai, oh kamar kosong, nyelonong aja masuk, udah salah. Tetap ketuk pintu, ya, nanti kalian buka. Selanjutnya dilanjutkan ke first check. Ini dia, first check dan saving room. Ini sudah kita bahas. Setelah first check dan saving room, tadi kita bahas kalian masuk bawa tempat sampah dan carry caddy, kalian taruh di bathroom, baru kalian akan melakukan stripping dan making bed. Ya, baru kalian stripping dan making bed. Jangan sampai nanti udah diizinkan kalian langsung making bed. Itu udah salah tahapannya. Beberapa poin sudah lewat. Setelah kalian stripping dan making bed, kalian lakukan tahapan cleaning bathroom. Kalian membersihkan kamar mandi. Ya, perhatikan prosedurnya. Silakan dicek-cek, dipelajari, dibaca lagi, atau ditonton videonya. Ya. Setelah cleaning bathroom, membersihkan kamar mandi, kalian akan melakukan proses cleaning room, membersihkan ke kamar, baik itu polishing, ya, ataupun kalian nanti melakukan metal polish, glass sweeping, ya, kalian lakukan pembersihan di seluruh room area kamarnya. Nah, kalau udah bersih semua, carry caddy kalian bawa keluar, kalian melakukan proses completing, melengkapi. Kalian melengkapi towel, melengkapi amenities, ya, stationery, dan lain sebagainya. Kalian lakukan melengkapi kamar dulu, lengkapi dulu. Sampai kamar itu lengkap, kalian lakukan pembersihan bottom area. Kalian baru membersihkan bagian bawah. Apakah kalian akan bersihkan? Kalian identifikasi dengan sweeping dan mopping? Silakan. Apakah kalian akan melakukan dump mopping aja atau dump sweeping aja dengan lobby duster? Silakan ya, itu kalian identifikasi. Nah, jika sudah kalian bersihkan bagian bawah dan kalian sudah melengkapi seluruh perlengkapan di dalam kamar, kalian tinggal melaksanakan final check. Lakukan pemeriksaan terakhir. Ada yang belum dibersihkan? Ada yang belum lengkap nggak? Silakan lakukan pemeriksaan terakhir. Bisa sambil kalian menambahkan air freshener, pewangi ruangan sedikit. Ya. Baru kalian lakukan proses of leaving the room. Kalau ada tamunya, kalian harus permisi menyampaikan. Ya, I'm already finished to clean the room. Would you like to check first? Apakah Anda mau memeriksa dulu? Ya, atau lain sebagainya. Nah, itu jika kejadiannya nanti occupied, kamarnya terhuni. Tapi kalau kamarnya kosong, otomatis ini dilewatkan. Baru kalian keluar dari kamar,
melengkapi pengisian formulir. Ya, tinggal di interview. Itu dia. Sudah selesai prosesnya. Silakan dibaca-baca kembali setiap tahapan yang akan dilaksanakan ini. Ingat saja urutannya. Oh, first check saya udah, saving belum, apa sekarang? Oh, stripping, making bed. Habis itu, oh, poinnya cleaning bathroom. Ya, biar nggak sampai lewat, jangan sampai sering sekali kejadian, apakah itu karena nervous, grogi, begitu diizinkan membersihkan kamar, langsung making bed. Karena setiap poin ini ada nilainya. Ya, berarti nilai first check, saving belum, udah kosong. Ya. Ada yang ditanyakan? Sementara karena waktu ini, ada ngambil waktu, udah sedikit lewat ini waktunya ya. Terutama dalam pelaksanaan Frau Kakak mungkin ada yang masih bingung nggak tahapan yang kita pelajari ini, prosesnya, urutannya. Sementara sudah ya, dan dipahami. Nanti dalam Frau Kakak kita coba terapkan semuanya, apakah sudah lengkap, seluruh proses ini sudah kita lakukan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, berkenan waktu ini sudah lewat. Ya. Terima kasih atas perhatiannya kali ini. Ingat nanti pelajari lagi, baca-baca kembali, persiapkan diri untuk pelaksanaan Frau Kakak terlebih dahulu, agar hasilnya lebih baiknya. Jadi pada pertemuan kali ini kita tutup dulu sampai di sini. Kita mengaturkan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.